kabur. 이거는 니네들이 은퇴하면서 해. Alia kalau pensiun boleh main seperti ini. 알았어? Bang, 헤이. 알았어? 헤이. Thưa quý vị, trước ngày khai mạc vào mấy hôm thì một sốc đã đến với đội tuyển của Tây Ban Nha khi mà người đội tuyển tài năng đẹp trai Sergio Busquets có kết quả dương tính với Covid-19. Di 6 pertandingan timnas Hakini Rakukan Buaya, umpan langsung ke kanan, ada Sadi Walk berdiri bebas. Dan Ini dia. Gol dari pertandingan kedua di timnas Indonesia hoki cara. Sadil Ramdhani kembali Lawi, angkat Asnawi di kotak penalti. Syuting langsung dan gol! Rizky Ridho 5 Malaysia. Gol kedua Rizky Ridho ke gawang Brunei. Sebut peringkat bukan jaminan, media Vietnam waspadai potensi Indonesia. Media asal Vietnam Soha memahami bahwa peringkat 147 di ranking FIFA yang saat ini ditempati oleh timnas Indonesia tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan sebenarnya tim tersebut. Meskipun terletak di peringkat terbawah, Soha meyakini bahwa timnas Indonesia masih akan menjadi ancaman serius bagi Vietnam di grup F kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia. Menurut Soha, timnas Indonesia telah menunjukkan kemajuan besar dalam beberapa waktu terakhir, terutama berkat adanya pemain muda yang berkualitas. Soha yakin bahwa dengan adanya pemain muda yang berpotensi, timnas Indonesia memiliki potensi untuk menghadapi perlawanan yang tangguh di turnamen ini. Bagi timnas Indonesia, posisi 147 ranking FIFA saat ini tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan tim asuhan Sintayong. Timnas Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam beberapa waktu terakhir berkat banyaknya pemain muda yang berkualitas, tulis Soha. Namun Soha juga menyadari bahwa persaingan di grup F tidak akan mudah. Timnas Iran dianggap sebagai tim favorit di grup F ini, tetapi mereka sendiri belum menunjukkan stabilitas performa yang konsisten. Selain itu, Irak juga telah mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan tim dari ASEAN seperti Vietnam atau Thailand di kualifikasi Piala Dunia. Grup F merupakan grup yang paling sulit ditebak. Timnas Irak menjadi unggulan nomor 1, namun belakangan performanya belum terlalu stabil. Selain itu, Irak juga kesulitan saat bertemu wakil Asia Tenggara seperti Vietnam atau Thailand di kualifikasi Piala Dunia, tulis Soha. Filipina juga tidak boleh dianggap remeh. Mereka baru-baru ini berhasil mengalahkan Kyrgyzstan dengan kemenangan yang mengejutkan. Oleh karena itu, Soha mengindikasikan bahwa perjuangan timnas Vietnam di grup F akan menjadi tantangan berat yang tidak bisa dianggap enteng. Di tengah persaingan yang sengit, timnas Vietnam harus mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi setiap lawan yang ada di grup ini. Semua tim memiliki kekuatan sendiri-sendiri dan tidak akan ada orang bisa diprediksi dengan pasti. Oleh karena itu, Soha menyarankan agar timnas Vietnam berusaha keras dan tetap fokus dalam menghadapi setiap pertandingan agar dapat meraih hasil yang baik dan berhasil melaju ke putaran selanjutnya. Seiring dengan Piala Asia 2026 dan semakin mendekat, semua tim harus bekerja keras untuk meningkatkan performa mereka. Kualifikasi ini menjadi ajang yang penting bagi semua tim untuk membuktikan kualitas dan kemampuan mereka di tingkat internasional. Semoga timnas Vietnam dapat melampaui ekspektasi dan mencapai kesuksesan di turnamen ini. Dalam kata lain, posisi peringkat timnas Indonesia di ranking FIFA bukanlah penentu utama dalam menilai kekuatan sebenarnya tim tersebut. Timnas Indonesia masih memiliki potensi dan bisa menjadi ancaman yang serius bagi tim-tim lain dan dalam kompetisi lain. Dalam catatan terakhir, Soha menyebut bahwa timnas Indonesia masih bisa menjadi ancaman serius bagi timnas Vietnam. Meskipun peringkat mereka di ranking FIFA tidak begitu tinggi, timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Dengan adanya pemain muda yang berkualitas, mereka memiliki peluang untuk memberikan kejutan di kualifikasi Piala Dunia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan pujian kepada Irak atas kualitas permainan mereka yang berada di atas timnas Indonesia. Menurut Sintayong,
Peringkat FIFA, Irak yang berada di posisi 69 jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan peringkat timnas Indonesia yang berada di posisi 147. Meskipun demikian bukan berarti timnas Indonesia akan menyerah begitu saja. Timnas Indonesia segera menghadapi laga tandang pertama mereka melawan Irak pada pertandingan grup F tanggal 16 November 2023. Lokasi pertandingan tersebut masih belum diketahui. Sintayong menyadari bahwa pertandingan ini akan menjadi tantangan berat bagi timnas Indonesia karena bermain di kandang Irak, namun ia memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan tim sebaik mungkin. Pertandingan pertama kami akan melawan Irak di kandang mereka. Tentu saja, Irak lebih kuat dibandingkan dengan timnas Indonesia, ujar Sintayong yang berharap para pemainnya tetap tampil maksimal dalam pertandingan tersebut dengan tidak kalah mental melawan Irak. Penting bagi para pemain untuk percaya diri dalam pertandingan ini. Sintayong berpesan kepada anak-anak asuhnya untuk berani bermain di daerah lawan. Pelatih berusia 53 tahun ini yakin bahwa dengan sikap yang percaya diri, timnas Indonesia dapat memberikan perlawanan yang baik kepada Irak. Tidak hanya Irak yang menjadi lawan berat dalam grup F, timnas Indonesia juga akan melawan Vietnam dan Filipina. Baik Vietnam maupun Filipina memiliki peringkat FIFA yang berada di atas timnas Indonesia. Sintayong juga memberikan pujian kepada kedua tim tersebut. Tim-tim lawan kami di grup F memang lebih baik dari timnas Indonesia, oleh karena itu persiapan kami harus lebih matang lagi, tutup Sintayong. Dalam menghadapi pertandingan-pertandingan ini, Sintayong berharap para pemain timnas Indonesia dapat membuktikan kemampuan mereka dan memberikan yang terbaik untuk negara. Ia juga berharap dukungan penuh dari masyarakat Indonesia untuk timnas mereka. Dengan semangat dan kerja keras, timnas Indonesia memiliki potensi untuk menghadapi lawan-lawan tangguh dalam grup F. Pengamat sepak bola nasional Akmal Marhali menyatakan, timnas Indonesia punya kans untuk lulus ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun skuad Garuda harus bekerja keras lebih dahulu dalam putaran kedua. Pada putaran kedua, skuad Garuda julukan timnas Indonesia tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, Filipina. Fase grup putaran kedua akan berlangsung pada 15 November 2023 sampai dengan 11 Juni 2024. Akmal mengatakan, jika timnas Indonesia sulit mendapatkan poin saat jumpa Irak, setidaknya harus sapu bersih saat melawan Vietnam dan Filipina jika mau lolos ke putaran ketiga. Pasalnya hanya 2 tim dalam setiap grup yang akan berhak melaju ke babak selanjutnya. Timnas Indonesia punya peluang lolos ke putaran ketiga jika mampu kalahkan 2 lawan dari Asia Tenggara, yakni Vietnam dan Filipina, kata Akmal Marhali kepada MNC Portal Indonesia Rabu 18 Oktober 2023. Pria yang juga menjabat koordinator Save Your Soccer atau SOS mengatakan, Vietnam pun akan menjadi lawan terberat timnas Indonesia ketimbang Filipina. Pasalnya, Vietnam punya kualitas selalu tampil ngotot ketika melawan timnas Indonesia karena tak mau menelan kekalahan. Vietnam masih menjadi tim nomor 1 di Asia Tenggara. Timnas Indonesia jangan anggap remeh tetapi harus yakin, ucapnya. Akmal Marhali mengatakan, Filipina pun punya keuntungan melawan timnas Indonesia karena banyak permainan yang berkarir di Indonesia. Jadi tim itu sudah tahu gaya bermain pemain-pemain Indonesia. Itu keuntungan yang dimiliki Filipina. Intinya timnas Indonesia harus melakukan persiapan sebaik mungkin, katanya. Ulasan ini membahas peringkat FIFA yang saat ini ditempati oleh timnas Indonesia dan mencerminkan pandangan optimis mengenai kemampuan tim tersebut. Meskipun berada di peringkat 147, media Vietnam mengungkapkan bahwa peringkat tersebut mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan sebenarnya dari timnas Indonesia.